wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Nur Firmansyah. Pada kesempatan video kali ini kita membuat podcast tentang pelaku bisnis terhadap lingkungan ekosistem. Untuk memenuhi salah satu tugas UAS yang dengan dosen pengampu Ayu Aizahra. Baiklah, untuk bersingkat waktu kita akan panggil narasumber kita. Baiklah, inilah narasumber kita pada video kali ini. Kembali lagi dengan Mas Vicky ya, karena kemarin sudah kita membuat video podcast bareng di sini. Dan kali ini Mas Vicky kembali jadi narasumber kita pada kesempatan hari ini. Sebelumnya Mas Vicky, kesibukannya hari-hari apain ya? Hari ini sih kesibukannya cuma untuk cek kesehatan aja sih. Setelah cek kesehatan, urusan kampus, kuliah seperti biasa aja. Walaupun minggu tenang katanya doang sih. Iya, siap. Kalau tugas-tugas gimana? Apakah masih banyak gitu? Untuk tugas-tugas sisa untuk laporan praktikum aja ya, karena emang kemarin di praktikum diterakhirkan, jadi UTS UAS dulu baru praktikum. Kalau saya sih masih banyak tugas-tugas UAS sih, masih ya gitulah. Oke. Kalau UAS gimana, sudah ujian? UASnya sudah ujian beberapa mata kuliah, mungkin sisa 3 mata kuliah aja yang belum UAS. Baik. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing saja tentang pelaku bisnis terhadap lingkungan ekosistem. Kita mulai saja ya. Oke, silakan. Sebuah usaha sangatlah mungkin untuk menghasilkan polusi baik udara, tanah maupun air. Lalu bagaimana solusi atas permasalahan polusi yang terjadi baik dari pihak pemilik usaha maupun masyarakat? Dan bagaimana pandangan etika bisnis terkait hal ini? Oke, jadi saya menjawab ya. Saya nggak tahu jawaban saya ini nyambung atau enggak, benar atau enggak, karena emang sudah saya jelaskan. Saya katakan saya bukan orang yang berlatar belakangkan pendidikan bisnis. Oke, jika untuk solusi mengurangi pencemaran lingkungan baik udara, tanah, air yang terjadi oleh aktivitas usaha atau dari pemilik usaha, karena gini, mungkin kita kategorikan dulu, jika usaha itu usaha pabrik, di pabrik itu terdapat pembakaran, secara otomatis udara di situ pasti juga akan kotor. Tapi mungkin seharusnya kalau untuk etika bisnis, mungkin sebuah perusahaan atau sebuah usaha seharusnya memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak. Contoh, saya memiliki pabrik gula. Di pabrik gula itu terdapat pemanasan, di mana pemanasan itu di saat pembakaran itu pencemaran lingkungannya sangat terasa banget. Bahkan asap yang keluar dari cerubung asap itu udah hitam banget. Mungkin di situ jika ditaruh tisu basah, ditaruh di depan rumah, itu mungkin bakal berubah warna saat sore hari. Itu pun sudah menandakan bahwa udara di sekitar kita sudah kurang sehat. Mungkin kompensasi yang dapat diberikan, namanya juga udah perusahaan, mungkin income yang didapat juga sudah besar gitu ya. Biar kita tetap melakukan etika bisnis yang baik, ya harusnya memberi kompensasi. Contoh nih, kayak filter udara untuk beberapa rumah yang emang terdampak sekali, mungkin seperti itu. Ataupun mungkin jika saya punya restoran, untuk restoran mungkin pencemarannya itu dari sisa-sisa sampah plastik atau sampah apa. Nah, itu harusnya mereka lebih bisa mengelola aja sih. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Seharusnya kalau sampah plastik kelolanya gimana, sisa makanan gimana, tidak membuang ke air atau gimana. Itu seperti itu sih menurut saya untuk mencegah pencemaran dan juga untuk etika bisnisnya. Intinya tuh kita lebih bisa memahami aja sih bagaimana cara kita dan masyarakat itu bisa berbaur gitu. Jangan kita sebagai pelaku usaha, kita yang memiliki usaha, kita bodoh amat dengan hal sekitar. Lalu bagaimana sih cara kita membangun sebuah bisnis tanpa harus merusak alam dan mengganggu kelestarian lingkungan? Banyak hal cara kita berbisnis tidak merusak alam.
Contoh seperti ini, mungkin kita kategorikan dulu bisnisnya ya, kayak bisnis rumah makan, hal yang paling simpel. Benar. Nah mungkin itu pencemaran lingkungannya hanyalah saat kita membuang air cucian itu, karena mungkin air cucian yang kita pakai itu kan mengandung minyak, sedangkan minyak nggak bisa bersatu di air, dan kalau minyak itu terus menerus kita buang ke air, itu juga akan merusak ekosistem air. Seperti itu. Harusnya kita buat sih kayak lubang, dimana lubang itu digunakan emang khusus untuk membuang minyak, ya mungkin tanahnya akan tercemar atau gimana, tapi setidaknya kita tidak merusak yang lebih besar lagi. Kalau untuk sawit, batu bara itu udah pasti ya, itu akan merusak alam. Ya walaupun saya tahu dari hasil buah sawit banyak banget manfaatnya untuk minyak goreng, dari batu bara banyak banget tuh manfaatnya untuk bahan bakar dan lain sebagainya, tapi perlu dipertimbangkan lagi kayak gimana ya, setelah bumi itu dikeruk itu nggak akan bisa kembali sempurna lagi. Berat kata sederhananya kita bicara, setelah kita melubangi tanah, gak usah melubangi tanah, dulu kita pernah kan melihat suatu dataran itu tinggi banget. Nah setelah kita hidup beberapa tahun sekarang, kita melihat kan tanah itu semakin rendah. Seperti itu juga, apalagi kalau sisa-sisa tambang itu penggaliannya lebih besar, dan di tambang batu bara itu bukan kayak untuk galinya nggak kayak kita lagi gali parit atau gimana, mereka diledakkan emang biar langsung ke ya lebih dalam lagi. Jadi mungkin kalau itu saya bukan bilang mereka merusak alam, karena emang mereka juga memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan kita, tapi ya lebih dipertimbangkan lagi aja sih. Lalu pengendalian atau mengendalikan pencemaran merupakan tantangan terbesar bagi pengelola perusahaan. Semisal Mas Vicky pemilik perusahaan nih, langkah terbaik apa yang Mas Vicky lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ini perusahaan apa dulu nih? Jadi biar lebih, semisal nih saya punya perusahaan apa nih, biar lebih spesifik gitu kan saya bicaranya. Yang kayak limbah, sejenis limbah itu perusahaan apa ya? Semua usaha pasti akan menghasilkan limbah. Nggak ada setiap usaha nggak ada menghasilkan limbah. Semuanya akan menghasilkan limbah. Contoh nih, saya punya saya berdagang kaki lima. Saya jualan pentol yang harga 1000-an. Itu pun saya juga akan mencemari air. Kenapa? Kan sisa-sisa saat orang habis makan saya cuci, itu kan nggak mungkin saya buang sembarangan, pasti saya buangnya ke parit-parit kota. Ya walaupun parit itu tempat pembuangan, tapi kan tetap aja gitu. Ya untuk ini solusinya ya, mungkin lebih ke pengelolaannya aja sih. Kan di suatu wilayah pasti ada yang namanya TPA, tempat akhir pembuangan sampah, iya kan? Iya benar. Nah mungkin kita bisa mengelompokkan tuh. Contohnya saya punya usaha rumah makan ya. Di rumah makan itu kan banyak sisa-sisa sampah ya, sampah plastik, sisa sampah yang bisa busuk, kayak sisa sayur, sisa makanan itu. Ya mungkin sisa sayur sama makanan itu yang masih bisa kita gunakan lagi, maksudnya kita gunakan lagi, bisa dimanfaatkan lagi untuk makan ternak, ataupun digunakan untuk lain, pupuk atau misalkan kayak gitu. Itu mungkin kita gunakan sebagaimana mestinya, nggak yang harus kita buang sembarangan. Tapi kalau kayak sampah plastik kayak gitu, nah mungkin kita bisa langsung membuangnya ke TPA gitu, karena kan di sana emang tempat dimana semua sampah itu diproses gitu kan, nggak yang bukan kita membuang sembarangan ataupun kita membuka pembakaran secara liar, karena kan kita ketahui hasil dari asap dari pembakaran plastik itu sangat beracun karena emang mengandung bahan kimia kan. Mungkin itu sih untuk pencegahannya ya, kita bisa lebih memilah aja lah gimana untuk biar kita sama-sama enak dengan masyarakat sekitar gitu. Harus merhatiin Iya, memperhatikan lingkungan sekitar juga biar sama-sama dilestarikan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan pada video kali ini. Terima kasih buat Mas Vicky sudah berhadir dalam
sempat membuat video kali ini. Makasih. Baiklah, itulah tadi video podcast kita pada hari ini. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu kita tidak boleh merusak apa yang sudah ada di alam untuk membangun sebuah bisnis yang akan kita jalankan nanti. Dan kita juga harus bisa memilih gimana baiknya membangun perusahaan itu biar tidak merusak lingkungan alam. Dan dalam Islam juga merusak ekosistem itu hukumnya haram. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih, benar-benar bisa menjalankan bisnis yang kita jalankan nanti tidak merusak ekosistem. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.